Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN memperkuat pertahanan bangsa dari ancaman narkotika dengan berbagai terobosan. Salah satunya yakni program Gerakan Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak atau Ananda. Gerakan anti narkoba yang digaungkan Ananda yakni gerakan yang menegaskan bahwa ketahanan nasional dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. Gerakan ini menekankan pentingnya edukasi sejak dini, integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah, serta penguatan peran keluarga dalam membangun karakter anak. Dalam 1 tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, Badan Narkotika Nasional mengajak pemuda untuk menjadi agen pencegahan narkotika. Dan dalam 100 hari kinerja Kepala BNN yang saat ini sedang menjabat, Bapak Komjen Suyudi Aryo Seto, beliau menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman narkotika. Sehingga pemuda diharapkan menjadi agen perubahan dan pelopor generasi sehat, dengan mendepankan nilai-nilai kepemimpinan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika zaman yang penuh tantangan. Dan melalui sambungan daring sudah bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Jenderal, sudah bergabung bersama Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Sehat, Jenderal? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya langsung, Jenderal, ke pertanyaan pertama. Apa saja capaian positif BNN Republik Indonesia di 100 hari kepemimpinan yang sudah dilakukan? Ya, dalam 1 tahun capaian pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, Badan Narkotika Nasional telah merumuskan berbagai program unggulan yang salah satunya mengajak seluruh elemen bangsa untuk dapat mengambil peran menjadi agen dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Sebagaimana asas cita Presiden Republik Indonesia pada poin ke-7 tentang pemberantasan narkotika, BNN saat ini sangat concern terhadap pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman bahaya narkotika. Tentunya dari data penelitian yang kita dapat, ini menunjukkan ya 3,3 juta warga pernah terpapar narkotika dan 60% kasus justru mulai dari rumah dan sekolah. Ya, artinya dari lingkungan rumah, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah. Ya, kemudian juga tentunya dalam upaya pencegahan kami menyiapkan program yang namanya IKAN atau integrasi kurikulum anti narkotika. Ya, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Dasmen dan juga Dikti. Begitu juga kita sekarang ini sedang bertransformasi untuk menggelontorkan program kita yang terbaru, yaitu Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Nah, ini tentunya sesuai dengan data yang kami dapatkan bahwa memang pemaparan narkotika itu sangat menyasar kepada anak-anak kita. Ya. Dan hampir 85% pemaparan narkotika ini akibat pertemanan atau sosial. Untuk itu kita mengedepankan program ini sebagai bentuk concern kami, dan selanjutnya juga terkait pemberantasan dalam 100 hari kami juga melaksanakan operasi terpadu terbesar sejak BNN berdiri. Ya. Dan hampir 1.259 orang kemarin kita amankan, 350-nya sendiri itu terpapar sebagai pengguna atau positif, sehingga selain kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap para bandar dan pengedar, ya kemarin di operasi kami di Kampung Bahari dan Kampung Ambon saja itu hampir 35 orang lebih sebagai pengedar. Kita lakukan proses penyidikan, kemudian yang pengguna kita lakukan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi.
Ya. Dan dari hasil operasi kita hampir 188 kg sabu kita amankan, ya. Kemudian 335 kg ganja serta 18.700 pil ekstasi berhasil juga kita amankan. Dan kan kita juga mengamankan berbagai barang bukti lainnya seperti senjata hampir ada 17 pucuk, kemudian juga barang bukti lainnya yang terkait dengan jaringan seperti hasil kejahatan mereka, ya ada uang hampir 5 miliar lebih dan juga emas batangan juga kendaraan-kendaraan. Nah, selanjutnya terkait program rehabilitasi, kami juga telah menyiapkan yaitu rehabilitasi keliling, ya, yang kita lakukan secara mobile sehingga kita lebih responsif turun ke masyarakat. Sementara ini sudah ada 10 unit yang kita bagi atau kita sebar ke wilayah-wilayah yang kita anggap paling rawan, ya. Kemudian juga kita mengedepankan upaya rehabilitasi yang juga untuk memudahkan masyarakat yang mungkin ada di daerah-daerah dengan mengedepankan yaitu telerehab. Jadi telerehab itu rehabilitasi dengan secara daring gitu ya, dengan menggunakan video call yang akan dilayani oleh para konselor kita. Oke, Pak Suyudi, melihat apa yang tadi disampaikan di Kampung Bahari dan berbagai kampung narkoba lainnya yang dilakukan penegakan, itu satu sisi penegakannya. Tapi yang kita lihat adalah satu sisi terobosan baru yang dilakukan BNN, sebuah perlakuan baru, perlakuan yang istimewa kita lihat, terutama terkait dengan program Ananda dan generasi bersinar ini, Pak. Kalau kita pengen tahu sedikit saja, ataupun bisa dijelaskan terkait dengan program ini. Yang saya dengar bahwa ini adalah contoh mitigasi kepada anak-anak, sehingga penindakan tersebut bisa dikurangi. Nah, mitigasi ini seperti apa? Program ini seperti apa, Pak? Ananda dan generasi bersinar. Program Ananda Bersinar seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah sebuah aksi aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak untuk bersih narkotika. Kita sangat berkepentingan dalam hal ini terhadap stakeholder terkait untuk bisa bersama-sama. Kita telah memasukkan berbagai modul kurikulum ke sekolah-sekolah mulai dari bangku taman kanak-kanak sampai dengan ke perguruan tinggi. Nah, kita ingin ini betul-betul sampai kepada anak-anak kita, pihak sekolah, guru, termasuk orang tua. Karena komunitas terdepan ini adalah keluarga yang harus kita perkuat. Dan sehingga anak-anak kita, orang tua, guru betul-betul paham apa sih narkoba itu, apa bahayanya, apa jenis-jenisnya. Kemudian juga apa saja narkotika yang sekarang beredar beragam dan tentunya banyak kebaruan. Adanya NPS, New Psychoactive Substances. Nah, ini kan harus dipahami betul. Sehingga program Ananda Bersinar ini tentunya dapat dipandang sebagai sebuah gerakan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan preventif. Dengan menempatkan keluarga dan generasi muda sebagai benteng pertahanan utama. Ini harapan kita. Sebuah terobosan baru ya, Pak. Pendekatan lebih humanis kepada pencegahan narkoba tersebut. Kalau kita lihat, Pak, kolaborasi apa saja yang dilakukan oleh BNN dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung program Ananda dan generasi bersinar ini, Pak? Tentunya beberapa bentuk kolaborasi telah kita lakukan dalam mendukung program Ananda ini. Yang pertama, kolaborasi kita dengan sekolah dan institusi pendidikan. Tentunya ini untuk memberikan workshop, seminar-seminar dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan workshop dan seminar tersebut tentang bahaya narkotika. Kemudian kurikulum pendidikan, seperti memasukkan materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah, sehingga harapan kita siswa mendapat edukasi yang berkelanjutan. Kemudian kita juga melaksanakan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sipil seperti kampanye kesadaran, kemudian kolaborasi juga dengan organisasi non-kepemerintahan untuk mengedukasi tentang bahaya narkotika dengan terfokus pada generasi muda. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan mengedepankan program pemberdayaan, yaitu bersama dengan organisasi non-pemerintahan juga yang melibatkan remaja,
atau pelajar dalam kegiatan positif dan pengembangan keterampilan. Ini seperti program lokal ya yang kita lakukan dengan adanya program-program pencegahan terhadap narkotika yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masyarakat setempat. Kemudian kita juga memperkuat pendanaan dan sumber daya, yaitu dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan tentunya demi tercapainya program Ananda ini. Ya, oke. Kita harapkan memang kolaborasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga pada akhirnya pendekatan lebih humanis, mitigasinya bisa dilakukan dengan baik. Terakhir Pak, soal pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui program-program yang dilakukan khususnya kepada generasi muda kita saat ini Pak? Ya, pesan saya kepada masyarakat terkhusus ya kepada generasi muda adalah yang pertama, sadari betul akan bahaya narkotika sejak dini sebelum terlambat dan akhirnya menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya pilihlah kegiatan yang lebih positif, ya olahraga, seni dan lainnya guna terhindar dari ajakan-ajakan pertemanan sosial tentang narkotika. Kemudian jaga diri, jaga temanmu dan jaga masa depan. Dan bagi keluarga Indonesia, rumah adalah benteng pertama. Kita jaga bersama Indonesia bersih narkoba. Ya, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan. Kita harapkan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tindakan represif semakin dikurangi, tindakan humanis yang kita perkuat, terutama untuk generasi-generasi muda ini. Sekali lagi terima kasih Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Suyudi Aryo Seto yang sudah bergabung bersama kita. Sekali lagi terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu Jenderal. Ya, terima kasih Pak Mario.